Ngobis, ngobrol bisnis by Teman startup di Notif. apa tuh Tan? Care. Ngobrol yang nggak penting tapi mau aja. Ya, tadi katanya udah nonton. Ini kita kan udah agak beda nih kan. Berharap viewersnya nggak cuma ratusan lagi. Mungkin sebelum kita ngomongin satu fenomena, gue pengen ngobrol dulu sih. Nih lo siapa sih kok ada? Ayo dong. Kenalin diri lu pakai bahasa gitu. Korea. Geli banget. Annyeonghaseyo. Jonan Karenimida. Nih. Lo di teman sarap sebagai apa sih kan? Gue di teman sarap apa tuh? Gue di teman sarap sebagai HR. HR. Iya. Ini deh sebelum masuk ke topik seminggu ini lo ngapain aja sih di teman startup? Kerjanya tuh lagi kemarin sibuk apa sih gitu? Lo seminggu kemarin tuh lo lagi ngapain aja? Seminggu kemarin kebetulan gabut sih ya. Gabut ya? Ada interview ya? Ada lagi open slot ya? Open recruitment. Tadi lu minggu ini ngapain? Gua Senin sampai Jumat ya. Ya minggu lalu lah. Minggu lalu kan ada 2 tanggal merah. 2 tanggal merah, 3-nya visualisasi. Ngapain? Apa project apa sih? Cerita. Gak apa-apa. Ini terbuka aja. Ada project apa sih sekarang teman startup? Oh, itu International Women's Day. Oh, Titipku ya. Iya. Kita kemarin joining campaign-nya Titipku juga. International Women's Day itu kita di pasar ya. Jam berapa tuh? Jam 4, jam 3. Enrico jam 3 tim. Gue baru datang jam 6. Kan soalnya mereka jauh. Ya soalnya mereka kan harus setup. Harus iya. Terus gue baru datang jam 6-an. Terus itu projectnya dari Senin tuh langsung habis syuting langsung edit. Langsung edit. Upload langsung besoknya. Hasilnya gitu. Ting gitu. Bisa. Ini boleh munculin sedikit gak ya cuplikannya? Ayo boleh ada cuplikan panjangnya kan. Cuplikan nanti langsung ditutup ya. Kita ngobrol sama Mama Fikri, salah satu penjual pedagang di pasar Kopro Tomang Jaya Barat. Jualan ikan. Ini dia. Ya, Sandro, pantau dulu kan, Bro. Assalamualaikum, nama saya Mama Fikri. Saya umur 43 tahun. Mulai jualan di sini tahun 2003. Saya di sini udah 19 tahun. Saya jualan ikan, macam-macam ikan di pasar Kopro. Oke, udah potongnya tadi. Hari ini kita mau ngomongin apa sih kan? Kita mau ngomongin brand ambassador. Apa tuh? Buat jualan handphone itu ya? ITC Ambassador. Beda. Judulnya apa tuh? Judulnya brand lokal dengan brand ambassador internasional. Sebelum kita ngomongin tentang itu ya, gue pengen tahu dulu sih. Menurut lu brand ambassador itu apa sih? Brand ambassador seorang BA itu apa sih? Tahu dulu deh. Apakah seseorang yang harus pakai produk itu atau endorse doang atau Dia apa sih sebenarnya? kayak gue nggak tahu bener apa enggak. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya nih kayak punya kontrak sama satu brand apa gitu. Ya udah. Misalnya beauty, misalnya dikontrak setahun gitu. Oke. Ya udah dalam setahun itu dia nggak boleh nerima barang-barang beauty di luar itu kan. Oke, boleh opini. Bener gak sih? Gak apa-apa opini Iya, lu. Kalau lu, bener. Ker, menurut lu BA itu apa sih? Itu orang yang jadi muka si brand itu. Menjadi wajah. Menjadi Oke. wajah. Ini mungkin gue bacain definisi nanti boleh diketik juga nih. Brand ambassador adalah orang yang diajak bekerja sama oleh sebuah perusahaan untuk menjadi wajah atau ikon dari sebuah brand. Betul, Karen. Oh, gue maksudnya teknisnya kali. Isi dalam kontraknya. Jadi BA ini ya sebenarnya nggak cuman KOL endorse doang, tapi dia menjadi wajah dari satu brand. Nah, ya misalnya beauty ya, BA-nya siapa sih yang menjadi wajah brand itu gitu. Atau yang paling bahaya kalau misalnya ternyata artisnya membuat suatu kesalahan kontroversial. Kontrasepsi. Wah, salah. Ya, kontroversi. Jadinya sebenarnya dia sudah mewakili brand tersebut. Waktu itu yang si Haji Pyong ya apa tuh? Kalau yang Indo Everwhite. Oh, tapi langsung hilang nggak apa gimana? Enggak, Everwhite ada lagi dia muncul. Oke, yang di luar ada nggak yang Ada kontroversi? Sony tuh dia BA bukan sih? Enggak tahu kalau Sony-nya tulung lagi nggak? dia ini Survei mampu. Domino's Pizza. Oh, hilang tapi dari Domino's. Sempet hilang. Oke. Oh, ini kenapa kita ajak Karen? Karena dia pakar ya. Pakar Bukan. drakor ya, drama Korea Indonesia. Takut dikit. Takutnya gimana? Takut. Jadi dia waktu itu sempat hilang ya fotonya ya. Iya, sempet hilang. Tapi udah dicari kemana-mana.
Ternyata di dalam kulkas. Oh ya, fotonya di dalam kulkas. Nggak, soalnya kalau kayak brand ambassador nih, kalau misalnya kita ngomongin brand lah gitu, lo bikin brand gitu. Mungkin itu brand ambassador salah satu hal yang dipakai strateginya untuk meningkatkan awareness. So, kayak tadinya mungkin kita nggak tahu Everwhite, tapi karena Kim Son Ho jadi tahu Everwhite. Kalau misalnya teman startup nih punya BA, kira-kira siapa sih sosok yang paling cocok untuk bisa menggantikan itu? Felicia Destiny. Jadi BA. Kiki. Nggak, maksudnya artis siapa yang kayak BA itu kan harus mencerminkan. Kayak kalau lu jualannya kalkulator mungkin bisa pakai BA-nya Jeremy Pauline. Iya dong. Iya. Bener dong. Iya kan? Kalau lu misalnya jualan tepung terigu, lu harus BA-nya siapa Tan? William Gozali deh. Oke. Suka masak. Betul. Suka masak. Betul. Kalau misalnya lo jualannya kunci L, BA-nya siapa kayak? Kunci L. Ini. Siapa? Siapa itu? Nggak tahu gue namanya artis. Gitu aja ya. Nunggu banget. Iya, kunci L gak ada BA ya. Nah terus kalau misalnya menurut lo nih, ambassador tuh sepenting apa sih? Lo pernah gak sih kayak ngerasa sebagai konsumen gitu, gue jadi pengen beli brand ini nih karena si BA tersebut. Gue pernah. Bola sih gue. Jadi kayak dia BA, terus ada edisi khusus si pemain bola ini, gue jadi beli. Cuman sebenarnya gak gue pakai juga, gue pajang. Kalau lo pernah gak? Karena BA apa? Kalau karena BA gak ya? Gue lebih ke bukan kan kalau lu kan beli karena lu suka sama pemain bola itu kan. Kalau gue misalnya lagi nyari apa, tiba-tiba ada Influencer lagi pakai gitu. Iya, lagi pakai terus apa nih gue jadi beli karena dia pakai terus dia reviewnya kayak ini bisanya Oh gitu. itu KOL bukan BA. Iya, jadi menurut gue BA penting sih, tapi influencer juga Ngaruh ya. Mungkin kalau BA lebih ke branding kali ya, brandingnya, tapi untuk marketing lebih ke KOL. Iya. Kalau lu pernah nggak beli barang yang BA gara-gara BA-nya ini gue beli? Oh, dia pernah lah. Apa tuh? Beli apa lu? Kunci L tadi ya? Bukan. Apa? Lemonilo. BA-nya siapa? NCT ya? NCT. Oh yang dapat gak kalau kartunya cacat katanya boleh ditukar kan? Itu something. Oh something. Itu Tapi harus dibakar dulu, di videoin kan? digunting 4. Gunting 4, iya. Kok tahu-tahuan sih? Gue sering lihat di Twitter, jadi kayak ada video orang ngeguntingin kartu itu, gue pikir kenapa digunting, ternyata boleh tuker karena kartunya cacat, tapi harus digunting buktinya gitu. Lo beli itu? Beli something, Lemonilo, Scarlett yang Song Joong Ki. Song Joong Kai. Iya. Terus sempat hampir mau beli Everwhite gara-gara dapat fotokartnya Kim Sono tapi nggak jadi. Lo segila itu ya sama Nggak orang? gila, cuman kayak gue juga pakai nih keseharian, jadi kayak ya udah beli. Tapi sebenarnya katanya lo gak pernah beli, tapi karena BA lo beli. Iya, Berarti lo gak pernah pakai keseharian. Tapi kalau maksudnya barangnya gue pakai juga ini. gue pakai juga gitu. Kalau kunci L mungkin lo gak beli ya, karena kan gue gak pakai kunci L. Iya, Tapi kalau makanya. kayak misalnya whitening pakai misalnya. Tapi kan kalau kita ngomongin BA ya, BA ini kan sekarang lagi jadi topik yang sangat hangat untuk diomongin. Kayak semua brand lokal, nggak semua, banyak juga brand lokal yang pakai BA lokal. Tapi banyak brand lokal yang pakai BA-nya itu dari Korea. Korea. Apa aja sih? Yang baru ini kan si something tuh Han So-hee. Han So-hee pas banget. Something's Beauty Guru, ya kan? Fotonya begini. Coba, gue pengen ceritanya lo. Bener-bener nih orang. Ya. Aduh, gue takut nih kayak bumi dan langit gini. Nah, lo cocok ya skincare. Nah, Tania gue udah punya produk lain. Gue takut banget. Contoh. Sabun batang, Tan. lo gue denger semenjak banyak fansnya juga beberapa nawarin lo jadi BA. Karena dari kemarin ini tuh banyak jadi perdebatan kayak kenapa sih kok brand lokal harus pakai artis luar padahal kan target marketnya di lokal. Terus kayak kenapa nggak pakai artis Indonesia aja padahal banyak juga kok artis Indonesia yang misalnya menjadi wajah gitu. Kalau menurut lu sendiri apa sih alasannya? Menurut gue gara-gara Indo lagi kayak gila Kayak banget sama Korea trennya ya. gitu loh. Trennya. Kayak apa-apa nonton drakor misalnya lagi ada apa nih? Nonton semua orang jadi tuh kayak Korea gitu. Gue aja nonton. Iya, lu Freh? Kalau menurut gue karena ya itu satu gara-gara Korea kan kayak semacam sebuah fenomena. Ya kan, terus juga anak-anak K-popers atau yang pokoknya Korea-Koreaan tuh dikenal dengan jiwa loyalnya gitu. Misalkan nih kayak lu tadi ya? ada dapat photocard aja beli tuh, ada lo tau kan di TikTok banyak yang kayak beli Lemonilo sampai satu kotak, satu dus gitu, cuma diseretin terus diambil itunya doang. Lemonilonya dipajang, encitnya direbus. Salah. Balik. Tapi gini maksud gue, sebenarnya kayak brand ini kan nggak banyak ya, nggak cuman skincare, ada skincare, F&B, terus ada juga e-sports, banyak lah gitu. Sebenarnya ada nggak sih target mereka untuk mengincar pasar luar?
Maksud gue gini, apakah kayak tadi Tania bilang karena Indonesia memang interestnya di Korea, dia cuma mau ngincer yang di Indonesia karena targetnya Korea, atau memang sebenarnya kan Korea tuh luas ya, seluruh dunia gitu, hampir seluruh dunia gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dibeli nggak sih di luar? Gue nggak tahu, bisa nggak beli something dari Singapura atau dari yang dekat-dekat deh, Vietnam, Philippines gitu. Kalau untuk belinya kurang tahu, tapi yang jelas awareness-nya sih, karena jadi kayak misalkan nih Chanwoo kan sekarang MS Glow, Iya, iya. MS Glow kan dari Indo, terus jadi Chanwoo juga terkenal kan di Korea, jadi kayak dengan dia bawa MS Glow, orang Korea juga mungkin sesekali ada ngomongin MS Glow. Tapi nggak bisa beli. Penasaran. Tapi Beli enggaknya gue belum nggak tahu ya. tahu. Soalnya gue suka lihat tuh di Twitter juga banyak orang Indonesia yang capturein obrolan orang-orang Korea tentang si Chanwoo di ada brand Indonesia nih ini gitu. Tapi ya mereka juga nggak tahu itu brand apa sebenarnya. Tapi akhirnya jadi tahu gitu ya. Yang tahu komen kali di bawah sini. Iya iya. Tapi BA yang menurut lo paling fenomenal siapa sih yang paling lo inget? Oh kalau dia mah tuh BTS Tokped ya. Lo mukanya udah kayak gitu. Lo Song Joong Ki kali ya. di mana? Scarlett. Scarlett ya. Gue inget banget BA ini sih Shopee waktu Ronaldo. Kayak menurut gue Ronaldo bisa joget Shopee itu aduh luar biasa sih. Jackie Chan sama Ronaldo gini-gini tuh. Sama ini Siapa ya? Tukul Arwana. Tukul Arwana, Sophie Sehode, Sophie Sehode. Sopi COD, Sopi COD. No, es di bos. Next gue tapi khusus dog food. Dog foodnya ya. Dog foodnya aja. Kalau misalnya nih gue pengen tanya. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita ke fun fact. Kalau misalnya lo sekarang jualan produk fashion nih, kaos, kemeja, terus lo bisa pilih satu BA gratis seluruh dunia, lo mau siapa? Aduh gue gak bisa banget ditanyain. Coba Ker kalau Lo lu siapa kayak? Gue dia mah Korea ya. gue karena BTS udah banyak, Iya. gue pengen ini sih Seventeen. Seventeen. Mengapa selalu aku yang Bukan Seventeen band, bukan. Seventeen ada boy group luar, boy group, boy band luar, boy brand luar. boy brand. Boy brand. Minum tuh susu. Beer brand. Iya gak disebut tau. Kalau lu kan, iya siapa? Asal aja ya. Asal aja. Oh iya bener. Park Sejun. Park Seo-joon. Bagus bagus. Jang Kyung juga boleh. Jang Kyung juga boleh. Onion Sop. Waduh, jadi banyak. Banyak. Oke. Sorry. Ini sekarang saatnya kita ngomong fun fact. Inilah beberapa fungsi dari brand ambassador. Jadi teman-teman sudah bisa mengakhiri seluruh perdebatan yang kayak ngapain sih harus orang luar, kenapa nggak orang Indo, kenapa nggak ini? Ini ada fungsinya. Yang pertama, biar brand atau produk lebih relate dengan masyarakat. Mungkin kalau kita fokus ke Korea tadi ya, relate ini ya mungkin saat ini Indonesia lagi relate banget sama Drakor. Korean drama Iya. gitu. Tapi mungkin bisa jadi 10 tahun lagi jadi drama Venezuela tuh atau drama Kolombia kayak dulu tuh yang ada di TV tuh. Carita di Angel, Argentina. Di Angel tau gak lo? Tahu. Tahu. Nah itu mungkin kalau Carita di Angel terkenal sekarang mungkin banyak BA dari sono gitu. Tapi karena sekarang Nggak salah. nonton Netflix kayak drama semua ya akhirnya Mungkin abis ini nih kali drama Cina. ih kasar. Drama Tiongkok. Drama Tiongkok, sorry. Ya mungkin. Banyak kan tuh. Mungkin bisa jadi BA-nya Yao Ming. Yao Ming. Ya. Yao Ming kan salah ya? Yao Ming begini nih. Ini siapa ya? Cenlong. Yao Ming tuh siapa ya? Basket. Oh salah, sorry. Siapa tahu bosan. Yang kedua ada apa tuh Tan? Fungsi brand ambassador. Memperluas jangkauan produk di masyarakat lewat word of mouth marketing yang positif. Jadi kalau teman-teman Ada ngomong. ada perdebatan tadi ngapain? Kenapa Song Joong Ki mau? Padahal Song Joong Ki aja nggak pernah pakai itu. Ya itu word of mouth udah tercapai. Coba lu bayangin kalau misalnya Scarlett pakai artis dari Kolombia tadi ya, misalnya gitu. Nggak ada yang ngomongin. Paling ditanya doang kenapa artis Kolombia ya gitu. Udah. Ini siapa ya? Ini siapa nih gitu kan? Tapi ya akhirnya diomongin. Terus ada yang ketiga Ker. Yang ketiga membuat pelanggan jadi lebih loyal, soalnya ada idolanya yang pakai produk tersebut. Bener ya, Tapi- bener ya, Tapi Kak? dia itu belum tentu pakai loh produknya. Iya, siapa sih yang nulis nih? Ya tapi Benar. mungkin bisa dipakai bisa enggak. Tapi at least nggak ada yang kayak ada rasa, gue juga pengen kayak Song Joong Ki mukanya halus nggak geradakan kayak jalanan Daan Mogot nih, ya kan? Yang keempat Chan, Reputasi brand menjadi baik. reputasi. Tapi ini ya itu tadi ya plus minus ya. Kalau Minus. ketika Kalau ada Kalau kontroversi. B-nya ini kayak kontrol. Han Sohee lagi ini ya. Oh, lagi yang dibahas. mamanya itu ya. Ternyata Mamanya. mamanya bukan mamahnya kan, yang temenan sama. Yang Salah. Itu Salah Karina. Itu drakor. yang tadi bukan anak mamanya ternyata Itu anak dari teman drakor. mamanya. Oh bukan. Bukan. Kalau dia ditato itu butterfly di punggungnya. Bukan. Bukan juga. Gimana jadinya? Ada kontroversi ya? Kontroversi. Tapi kalau yang kayak negatif-negatif kayak misalnya kemarin si Kim Son Ho. Kim Son Ho akhirnya brandnya juga kena gitu. Terus yang terakhir ada apa Tan? Memunculkan pelanggan baru. Jadi banyak mungkin yang belum pernah pakai Everwhite jadi pakai Everwhite Karena Kim Son Ho. karena Kim Son Ho gitu. Jadi kayak mungkin ya mungkin ada teman-teman yang kayak ngapain sih Korea di Indo juga banyak juga loh brand lokal yang pakai BA-nya
brand Indo, tapi mungkin kurang diomongin kalah diomonginnya sama market yang lebih wide gitu. Tapi banyak juga brand lokal yang pakai BA Indonesia gitu. Mungkin ada yang nggak suka pakai BA Korea, kenapa? Ya mungkin karena lo bukan target marketnya. Tapi kalau lo suka banget sama Manchester United, terus Silver White dipegang sama Marcus Rashford juga, lo pasti seneng gitu loh. Dan yang pasti yang tadi yang orang Korea, yang fans Korea bakal nanya, ngapain Marcus Rashford, siapa nih gitu. Tapi balik lagi, setiap brand namanya bisnis, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Yang penting punya uangnya, mau bayar. Jadi pasti punya tujuan masing-masing dan ada target market yang mau disasar gitu. Nah, kalau ada pertanyaan tuh, Tan. Brand atau produk apa yang pakai brand ambassador yang paling menarik buat kalian? Gue bisa mau jawab itu juga dong, boleh. Gue sih ini sih Olivia Tommy Putri, titipku. Dia kan master chef tuh. Kayak udah menggambarkan banget kalau dia chef terus bisa masak, dan titipku itu kan sayuran, groceries, bisa belanja dari pasar langsung. Jadi menurut gue cocok Olivia Tommy Putri. Kalau kalian punya bisnis, BA-nya mau siapa? Mungkin mau pakai siapa? komen bisnis kalian apa, terus mau BA-nya siapa. Itu kita akan giveaway siapapun yang kalian tulis. Waduh, giveaway apa tuh? BA kontrak setahun. Jadi siapapun yang kalian tulis, satu pemenangnya akan kita jadikan BA kalian. Tambah. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di notif selanjutnya. Bye bye.